Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Lulu Maisyaro Zamzami. Kali ini kita mau bahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini masih lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, kita harus tahu dulu jenis-jenisnya atau nanti si kurvanya atau nanti si parabolanya itu akan membentuk terbuka ke atas seperti ini atau terbuka ke bawah. Ini bisa ditentukan berdasarkan nilai A dan diskriminan. Nilai A itu yang ada di sini nih koefisien dari X kuadrat. Kalau A-nya lebih besar dari 0, artinya A-nya positif, maka nanti pasti kurvanya itu akan terbuka ke atas. Kalau nilai A-nya kurang dari 0, artinya A-nya itu negatif, maka nanti kurvanya akan terbuka ke bawah seperti ini. Kemudian kalau berdasarkan diskriminan atau simbolnya D, diskriminan rumusnya ini bisa dicari menggunakan B kuadrat min 4 dikali A dikali C, dengan A-nya dari sini, B-nya yang ini, C-nya yang ini. Kemudian kalau diskriminannya itu ternyata nilainya positif atau lebih besar dari 0, maka nanti si grafiknya ini akan memotong di 2 titik di sumbu X. Jadi dia akan memotong sumbu X. Sedangkan kalau hasil diskriminannya itu hasilnya sama dengan 0, maka nanti kurvanya, grafiknya akan memotong 1 titik di sumbu X seperti ini ya, 1 titik. Kemudian kalau diskriminannya dia nilainya negatif, maka nanti si kurva atau grafiknya tidak akan memotong di sumbu X gitu ya. Kemudian ini adalah langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama menentukan titik potong di sumbu X. Yang kedua menentukan titik potong di sumbu Y. Yang ketiga adalah menentukan koordinat puncak yang disimbolkan XP, YP. XP itu disebutnya sumbu simetri, sedangkan YP disebutnya titik ekstrim atau titik balik. Berikut adalah contoh soalnya dan pembahasan. Soalnya yaitu menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Nah, kita diminta menggambar grafik dari fungsi kuadrat ini. Pertama langkahnya, tentukan dulu nilai A, B, dan C dari fungsi kuadrat. Sebelumnya saya mau ingetin bahwa fx itu sama dengan y. Jadi kalau di soal ada yang nulis fx sama dengan, itu sama dengan y sama dengan. Jadi fx itu sama dengan y. Sekarang dilihat dulu di sini, maka nanti bisa ditentukan A-nya itu 2, B-nya yang ini min 5, C-nya ini min 3. Kalau sudah ketemu A, B, C-nya, sekarang tentukan dulu nilai diskriminannya menggunakan rumus B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Masukin rumusnya B kuadrat berarti B-nya ini. Negatif 5 dikuadratkan, dikurang 4 dikali A-nya 2, C-nya negatif 3. Setelah dihitung, maka hasilnya 49. Kalau dari yang sudah kita tentukan, A-nya itu kan 2, berarti positif. A-nya positif, diskriminannya juga hasilnya positif, maka bisa disimpulkan grafik dari fungsi kuadrat ini akan memotong sumbu X di 2 titik dan terbuka ke atas. Gitu. Sekarang kita lihat cara menggambar grafiknya. Yang pertama sesuai langkah sebelumnya, yaitu menentukan titik potong di sumbu X. Menentukan titik potong di sumbu X dengan menjadikan Y sama dengan 0. Ingat, fx itu sama dengan Y, jadi ntar ini kita jadikan 0. Dengan cara faktorisasi, fx-nya saya ganti dengan Y sama dengan 2x kuadrat min 5x min 3, maka saya tulis Y-nya saya ganti 0 sesuai dengan petunjuknya. 0 sama dengan 2x kuadrat min 5x min 3. Saya tulisnya dibalik, jadi ini ada di sebelah kiri, 0-nya di sebelah kanan. Caranya faktorisasi seperti yang pertemuan awal, menentukan x1 dan x2 dengan cara faktorisasi. Ini saya langsung. Yang pertama ditemukan 2x tambah 1, faktorisasi yang kedua adalah x dikurang 3. 2x ditambah 1 sama dengan 0, plus satunya pindah jadi min 1,
kemudian 2-nya pindah jadi dibagi 2. Maka X1-nya adalah min setengah. Atau koordinat yang pertama titik potongnya adalah min setengah, 0. Yang kedua ini faktorisasinya X min 3, maka min 3-nya pindah jadi plus 3. Berarti X2-nya adalah 3. Maka titik potong sumbu X yang kedua adalah 3,0 gitu ya. Jadi itu menentukan titik potong sumbu X. Langkah kedua, menentukan titik potong di sumbu Y dengan menjadikan X-nya sama dengan 0. Ini sedari soal saya rubah fx-nya jadi Y, kemudian sesuai dengan petunjuk X-nya harus 0, maka setiap X yang ada saya ganti 0. Berarti Y sama dengan 2 dikali X-nya ganti 0 tapi pangkat 2, 5 dikali X-nya ganti 0, dikurang 3. Ini pasti sudah tahu 0 semua ya. 0 dikurang 3 ya hasilnya min 3. Maka Y-nya dapat hasilnya min 3. Berarti titik potongnya koordinatnya adalah 0, min 3. Jangan kebalik kalau Y itu adanya di belakang. Yang depan ini adalah X, tadi kan X-nya 0. Maka 0, min 3. Langkah selanjutnya yaitu menentukan koordinat titik puncak. Yang pertama menentukan sumbu simetrinya atau XP. Rumusnya itu adalah negatif B per 2 kali A. B-nya itu tadi sesuai dengan yang diketahui, B-nya itu min 5, A-nya 2. Berarti negatifnya sesuai rumus ditulis, B-nya ganti min 5, 2 dikali A-nya adalah 2. Maka min sama min jadinya plus 5 dibagi 4 atau 1,25. Ini ntar untuk patokan kita menentukan titik di koordinat kartesiusnya. Kemudian setelah XP kita cari YP. YP itu apa? Titik ekstrim atau titik balik. YP itu rumusnya adalah negatif dari diskriminan dibagi 4 dikali A. Diskriminan seperti tadi ya rumusnya, yaitu negatif diskriminan, ini ada kekurangan, harusnya di sini ada negatif lagi. Negatif diskriminan sama dengan B kuadrat min 4 dikali A dikali C, terus di bawahnya 4 dikali A. Sesuai dengan diskriminan tadi itu hasilnya adalah 49. Jadi langsung masukin, jadi negatif 49 per 8, maka hasilnya 6,125. Ini untuk titik baliknya. Kemudian maka koordinat titik puncaknya yaitu adalah 5 per 4 dan 49 per 8. Sekarang kita gambar. Ini grafiknya. Kalau dilihat tadi yang ini, rumusnya itu adalah min D, gini ya. Ini harusnya tidak ada minus di sini, jadi harusnya minnya hanya yang ini. Ini tidak ada minus, dan ini juga tidak ada minusnya, maka hasilnya harusnya min 49 per 8, jadi min 6,125. Di sini harusnya ada minusnya. Jadi ingat titik baliknya itu min 6,125. Yang ini salah ya, jadi minusnya hanya di sini, sama di sini. Yang ini sama yang ini salah. Artinya dia min 6,125 di bawah, negatifnya di bawah. Sekarang kita gambar. Oke, perhatikan. Ini saya kasih rangkumannya dari yang tadi kita hitung, bahwa kita sudah dapat X1-nya min setengah, X2-nya adalah 3. Kemudian sumbu Y-nya titik potongnya yaitu min 3. Koordinat titik puncaknya tadi seperti yang sebelumnya dijelaskan, ini harusnya ada negatifnya. Ya, jadi negatif 49 per 8. Nah, sekarang kita gambar. Kalau X-nya min setengah berarti ada di sini. Ini karena gambarnya digambar koordinat kartesius, harus ingat bahwa yang vertikal ini adalah sumbu Y, yang horizontal atau yang mendatar ini adalah sumbu X gitu. Nah, sekarang di sini pakai koordinatnya tuh skalanya skala 2, jadi tidak ditulis 0, 1, 2, tapi langsung 0, 2, 4 gitu ya, 0, 2, 4 dan seterusnya. Kalau 0, 2, 4 maka setengah kurang lebih ada di sini, tapi karena dia minus adanya di sebelah kiri. Kemudian 3
adanya di sebelah kanan, gini ya, di tengah-tengah antara 2 dan 4. Kemudian titik potong sumbu Y, min 3, artinya kalau sumbu Y kan ini, min 3 adanya di bawah, ini, di antara min 4 dan min 2. Kemudian koordinat titik puncaknya, nah ini yang disatukan, 5/4 itu tadi adalah 1,25. 1,25 itu kurang lebih di sini. Di sini ya, ini. Kemudian 49,8 itu minus 49/8 adalah min 6,125. Jadi kurang lebih di sini. Kalau 1,25 disambung dengan min 6,125, maka titiknya ketemunya di sini. Jadi untuk yang ini tuh dikolaborasiin. X dengan Y-nya disambung, gini ketemu kotak gini ya, jadi 1, dengan min 6, adanya di sini ketemunya. Ini disebutnya titik puncak. Maka kalau sudah kita titik-titikin, tinggal tarik garisnya. Tarik garisnya itu nggak boleh segitiga lancip, tapi harus melengkung seperti layaknya kurva. Ditarik garis, gini, terbukalah ke atas. Sesuai dengan kriteria tadi di awal, yaitu nanti dia akan memotong sumbu X di 2 titik dan terbuka ke atas. Nih gambarnya ternyata benar, memotong di 2 titik dan dia terbuka ke atas gitu ya. Itu cara menggambar grafik fungsi. Sekarang kita lanjut ke menyusun fungsi kuadrat. Ada 2 ketentuannya, tergantung dari modal soal yang diberikan. Yang pertama, kalau diketahui titik puncak, maka rumusnya ini. Yang kedua, kalau diketahui titik potong sumbu X. Ini rumusnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini contoh soalnya yang menggunakan soalnya langsung keluar grafik. Ada grafik, kemudian disuruh minta menentukan grafik fungsi kuadratnya apa persamaannya gitu ya. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang sesuai dengan gambar di samping. Kalau kita lihat gambar di samping ini ada titik puncak. Dia titik puncaknya di sini, grafiknya terbuka ke bawah ya. Titik puncaknya di sini, artinya titik puncak itu X-nya itu, XP-nya itu adalah di sini 3. XP-nya 3, kemudian YP-nya ini kan 8, berarti ini 9. Maka titik puncaknya adalah 3,9. Kemudian ada lagi titik yang kita ketahui ini, dia pas banget di X tapi 6 ya angkanya. Maka kita tahu X-nya itu sumbu X-nya adalah yang 6, berarti 6,0. Maka modalnya kita punya XP-nya 3, YP-nya 9, X-nya 6, Y-nya 0. Ini 0-nya dari sini. Ya, karena 6,0 titik potong di sini. Oke, sekarang kita masuk ke rumus. Karena diketahuinya titik puncak, kita pakai rumusnya yang pertama yang ada titik puncaknya nih XP dan YP. Kita cari A-nya dulu, masukin semua modal ini. Nanti kita akan dapat A-nya, Y-nya ganti 0, A-nya tetap. X-nya ganti 6 dikurang XP-nya 3, dikuadratkan jangan lupa, ditambah YP-nya 9. Setelah dihitung maka 0 sama dengan A dikali 6 kurang 3 itu 3, pangkat 2 9 ditambah 9. Ini pindah nih, plus 9 pindah jadi min 9. Kemudian 9-nya ini pindah jadi pembagi di bawah, maka A-nya sama dengan min 1. Setelah itu, kalau sudah dapat nilai A-nya, tadi A-nya adalah min 1, maka selanjutnya adalah gunakan nilai A min 1, XP min 3, dan YP 9. Jadi yang dipakai hanya A, XP, dan YP. Masukin ke rumus. Y-nya sama X-nya tetap. Berarti Y sama dengan A-nya min 1, X-nya tetap, XP-nya min 3, XP-nya dikurang ya, berarti dikurang, XP-nya 3, pangkatnya 2, ditambah YP-nya 9. Min 1-nya tetap, ini kalau dikuadratkan berarti ada X min 3 dikali X min 3. Ngitungnya satu-satu, nanti didapat hasilnya X kuadrat min 6X plus 9. Kemudian ini ada buntutnya min 9. Yang dikerjakan adalah yang ini dulu, dikali satu-satu, maka dapatnya min X kuadrat plus 6X min 9, baru ujungnya ditambah 9. Ini min 9 sama 9 ini habis, maka sisanya tinggal Y sama dengan min X kuadrat ditambah 6X. Gitu ya.
Ini ada soal yang bisa kalian coba, semoga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.